pagi. Pada pagi ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 kita akan beribadah bersama-sama, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Margaret Okensen-Dekran. Kiranya kebaktian ini dapat berjalan dengan baik, dapat kita terima semua firman Tuhan yang akan diberikan oleh Ibu Pendeta. Kiranya kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita konsentrasi diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Saat teduh sejenak, berdoa dalam hati. Mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya dengan bernyanyi dari PKJ 3 bait yang pertama, Ajaib Namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tahbiskan ibadah Minggu pagi hari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing yang menjadi tema ibadah kita hari ini, yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 yang berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian nas pembimbing yang dikutip dari Injil Matius 11 ayat 28. Jemaat, silakan. Kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ 14. Menyanyikan kasih setia Tuhan.
Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tundukkan wajahmu, kasih setiamu Tuhan. Ku tundukkan wajahmu, kasih setiamu turut-temurut. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Segala hormat, puji, dan syukur kepadamu Bapa. Kami kembali pada minggu pagi ini dengan membawa dosa-dosa kami, ya Tuhan. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Bahkan dosa kepada anak-anak kami, istri kami, suami, orang tua, teman-teman, bahkan terlebih kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa kami yang pernah menggunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ 129, baitnya yang pertama. Kau perkasa belum. Berita anugerah bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan di dalam surat pertama Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
tetap mengasihi aku, kuasa gelap tak menangis aku, dengan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang berdosa. Ku dihentaskan dari zaman, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3, ayat yang pertama sampai 8. Berkat dari hikmat. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat, silakan dulu. Sabdamu abadi, suruh langkah lalu, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman sepenuh harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat kekasih Kristus, mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami imani, di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus.
Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Tiap-tiap hari, sampai di hari ini, kami boleh ada lagi di minggu yang baru. Kami boleh ada menikmati kehidupan, keselamatan, segala berkat dari-Mu, ya Tuhan. Kami patut bersyukur. Kami patut untuk terus beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih juga untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu pagi hari ini, Tuhan memperdengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami sekalian umat-Mu untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, tetapi juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu 5 Juli 2020 ini. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi, jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai ayat 19 dan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabut. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Lalu Yesus mulai mengecam ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online melalui kanal YouTube di Jevo Dasaranya. Bapak Ibu Saudara, ayat pokok perenungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam ayat yang ke-28 yang sekaligus menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, sekali lagi saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai pembaca, pendengar firman Tuhan. Ayat yang merupakan sebuah undangan. Ayat yang di dalam Alkitab juga disebutkan sebuah ajakan. Kalau kita melihat judul dari perikop pembacaan ini, dalam ayat 25 sampai 30 diberikan judul ajakan juru selamat. Tuhan Yesus mengajak, mengundang orang banyak untuk datang kepadanya, berlindung kepadanya, meminta pertolongannya dalam kelemahan dan keterbatasan mereka sebagai manusia berdosa. Lalu apakah konteks ayat ini? Dalam situasi apa Yesus menyampaikan undangan atau ajakan ini? Kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang kedua. Di sana dikatakan di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi situasi saat itu adalah Yohanes Pembaptis sedang dipenjarakan. Yesus dan murid-muridnya memberitakan Injil. Mengapa Yohanes dipenjarakan? Karena banyak orang yang tidak senang dan tidak mau menerima teguran atau pengajaran Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Khususnya kita tahu penguasa pada saat itu Raja Herodes yang bersinah dengan istri saudaranya Filipus. Sehingga Yohanes menegur dan mengakibatkan Yohanes dipenjarakan. Lalu di dalam ayat 20 dari Matius pasal 11 ini, kita membaca di sana, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekali lagi, yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi konteks ayat ini adalah kondisi situasi di mana banyak orang yang menolak kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dan para murid, sehingga kita tahu pembacaan kita 2 minggu yang lalu, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dia menyampaikan begitu banyak pesan. Dia berpesan kepada para murid, bahwa kamu akan menderita karena namaku. Kamu akan ditolak oleh karena namaku. Yesus juga mengatakan kepada mereka, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang berarti firman Tuhan memang akan dihambat. Firman Tuhan akan ditolak. Orang tidak mau menerima teguran yang membawa pada keselamatan. Orang tidak mau bertobat dan lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam dosa. Ini
yang digambarkan di dalam ayat 17 bacaan kita hari ini. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Artinya respon terhadap firman Tuhan yang diberitakan berbeda jauh dari apa yang diharapkan. Dalam situasi respon yang tidak tepat inilah, Yesus bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sekali lagi sebuah ajakan, sebuah undangan bagi orang-orang yang lemah dalam pergumulan, khususnya mereka yang ada dalam kelemahan karena dosa, yang sedang memikul beban dosa. Yesus menawarkan dirinya untuk menjadi sumber kelegaan, karena ia mau menanggung semua beban itu, dan ia berkenan umatnya mengalami kelepasan dan kelegaan. Undangan atau ajakan yang lemah lembut ini mengingatkan kita akan kasih setia Allah yang begitu besar, yang berkenan ia nyatakan bagi manusia yang berdosa. Tadi kita nyanyikan bersama-sama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Sifat kasih setia, itulah sifat yang melekat hanya pada Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah setia. Kasih dan kesetiaan manusia seringkali tidak sempurna. Tetapi kasih setia Allah itu sempurna. Sehingga benarlah kata Paulus dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Tuhan Allah yang penuh kasih setia itu, yang telah menyatakan undangan, ajakan, marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam situasi konteks orang-orang yang tidak mau bertobat, Tuhan menawarkan diri. Tuhan menawarkan kelegaan. Tuhan menawarkan kelepasan dari beban dosa. Dia tetap setia untuk mau menyelamatkan umat. Dia bukan Allah yang seperti dinyanyikan orang. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tidak seperti itu. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tetap mendekat. Tetap mau merangkul. Tetap mengundang, mengajak, memanggil orang-orang yang tetap mengeraskan hati dan tetap tinggal berkubang di dalam dosa. Matius 11 ayat 28 ini membuktikan bahwa sekalipun kita jauh, dia tetap dekat. Dia mengundang kita, dia mengajak kita untuk berlindung kepadanya, untuk melepaskan beban dosa kita. Dia berkenan menanggung semua beban dosa kita. Dan kita tahu dengan pasti bahwa itu telah dibuktikannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Undangan Matius 11 ayat 28 ini membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia berkenan membebaskan kita dari jerat dosa dan berkenan menuntun kita menuju hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal. Persoalannya adalah
apakah kita merespon undangan atau ajakan Tuhan Yesus itu dengan tepat? Atau kita seperti orang-orang pada zaman Yesus dan Yohanes Pembaptis yang menolak kebenaran dan tetap berkubang dalam lumpur dosa. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, merasa dirinya baik-baik saja, karena mungkin dia rajin beribadah, karena mungkin dia rajin melayani, karena mungkin dia rajin memberikan persembahan. Tetapi sayangnya, sebenarnya hidupnya masih terjerat dengan kesombongan, masih terjerat dengan dosa iri hati, masih terjerat dengan dosa ketidakjujuran, masih terjerat dengan dosa keegoisan, masih ada kemarahan dendam terhadap saudara atau orang lain, dan sebagainya. Yesus berkenan melepaskan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari jerat-jerat semacam ini. Tetapi apakah kita bersedia dituntut untuk lepas dari jerat-jerat seperti ini? Tema perenungan kita minggu ini, izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Tema ini menunjukkan bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya tidak benar-benar meminta tuntunan Tuhan di dalam hidup. Banyak kali orang Kristen gagal untuk sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan, tetapi keinginan diri sendiri lebih besar, sehingga ia menuntun dirinya sesuai dengan keinginannya, bukan menurut kehendak Tuhan. Karena itu bagaimana respon kita terhadap setiap firman yang kita terima? Apakah kita hanya mendengar, atau kita mendengar dan melakukan? Atau tidak kedua-duanya? Tidak mendengar dengan baik dan tidak melakukan. Padahal tuntunan Tuhan yang paling nyata dapat kita rasakan ketika kita menghidupi firman. Bapak, Ibu, Saudara, setiap hari di dalam kehidupan kita, adakah kita senantiasa membaca firman Tuhan untuk menuntun hidup kita? Firman Tuhan itu seperti kompas bagi kita yang tersesat karena dosa. Sehingga dengan tuntunan firman itu, kita mendapatkan jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Karena itu kita diingatkan, Tuhan menuntun kita. Kalau kita senantiasa memberi diri kita, mau dituntun oleh kebenaran firman. Oleh firman yang kita dengar, oleh firman yang kita baca, yang kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana juga kita merespon setiap persoalan yang datang dalam hidup kita? Ini juga yang memperlihatkan apakah tuntunan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, dengan persoalan-persoalan hidup yang berat, situasi yang sulit, yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Sama seperti dalam kondisi ini, di mana kita berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 yang seakan tidak ada ujungnya, yang seakan entah kapan berakhirnya. Kita tidak tahu. Kita tidak mendapatkan jalan keluar. Kita hanya bisa merasakan pertolongan Tuhan ketika kita benar-benar mau menjaga keadaan diri kita dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Hanya itu satu-satunya cara kita untuk menghindari bahaya itu.
Tetapi sesungguhnya ini adalah pergumulan kita yang begitu sulit, seakan tidak ada jalan keluar. Satu-satunya mungkin adalah vaksin yang juga belum bisa ditemukan sampai di hari ini. Sehingga inilah salah satu contoh persoalan yang berat yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai bangsa, tapi juga di tengah-tengah dunia ini. Dan ada banyak hal yang tentu Bapak Ibu Saudara mengalami di dalam kehidupan ini. Rupa-rupa pergumulan dan tantangan seolah tidak ada jalan keluar bagi kita. Bagaimana kita merespon itu? Apakah kita meminta tuntunan Tuhan? Ataukah kita meresponnya dengan cara kita sendiri? Sekali lagi undangan ajakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah berita anugerah kasih setia Allah yang kita terima. Dan patut kita responi dengan tepat. Seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu kita mendengarkan panggilan. Kita merespon undangan. Kita merespon ajakan dengan memberi diri kita selalu dituntun oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Izinkan Tuhan untuk senantiasa menuntun hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, persoalan yang besar, persoalan yang kecil, semuanya kita bertanya kepada Tuhan. Semuanya kita kembali kepada firman Tuhan. Apa kata Tuhan untuk kita menghadapi setiap permasalahan atau persoalan hidup? Responi dengan tepat apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Respon yang tepat membawa kita merasakan tuntunannya, merasakan kelegaan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengundang, mengajak kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, untuk senantiasa merespon panggilannya dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Biarlah firman ini terus menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dengan segala suka dan duka yang datang silih berganti. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Kidung Jemaat 412 kita nyanyikan merespon firman Tuhan. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat burung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah.
kita sampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, yang senantiasa memanggil kami, mengundang kami, mengajak kami untuk meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang dapat melepaskan kami dari dosa, yang dapat memberikan kelegaan kepada kami, sehingga kami tidak terjerat di dalam dosa, keinginan daging kami, keinginan manusiawi kami, tetapi kami dapat terlepas dari jerat-jerat dosa, dari ikatan-ikatan dosa, dari segala macam perbuatan maupun perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman mengingatkan kami bahwa kasih setiamu yang begitu besar mau senantiasa menuntun kami semua umat kepunyaan. Biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami sungguh-sungguh memberi diri kami, dituntun oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami aman dan jalan kami menuju kepada jalan yang berujung pada kehidupan dan keselamatan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami selalu merespon dengan tepat firman-Mu ya Tuhan. Kami dengar dan kami lakukan sebagai pendengar dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa. Di minggu pagi hari ini, kami terus berdoa untuk kondisi kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini, yang mengakibatkan kami belum dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami masih harus terus beribadah di rumah masing-masing. Kami belum dapat melakukan perkumpulan-perkumpulan. Kami masih harus terus menjaga jarak, social distancing, PSBB harus terus kami lakukan ya Tuhan, supaya kami boleh ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Karena itu Tuhan, berikan kami kesabaran dan berikan kami terus kesetiaan ya Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami tetap melakukannya dengan sepenuh hati kami, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, mencari hadirat-Mu ya Tuhan, bersama-sama di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah ibadah hari ini boleh diikuti oleh semua umat-Mu yang ada di gereja Polk Dasana Indah, tetapi juga oleh setiap orang yang boleh menyaksikan tayangan melalui kanal YouTube Gereja Polk Dasana. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat, firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami untuk terus mengingat bahwa Tuhan mau melepaskan kami dari jerat-jerat dosa. Tuhan mau kami diselamatkan. Tuhan mau menuntun kami pada kehidupan dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh umat-Mu yang ada di Gereja Polk Dasana Indah, maupun semua umat-Mu yang beribadah di kanal YouTube Gereja Polk Dasana Indah ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga keluarga masing-masing, dalam pekerjaan yang mungkin masih harus dilakukan di rumah, maupun yang sudah kembali ke tempat pekerjaan, dalam pendidikan dan pertumbuhan anak-anak. Tuhan Yesus tetap memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami semua kesehatan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk
berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Ada yang boleh mendapatkan pekerjaan yang tetap. Ada yang boleh bersyukur karena anak-anak yang sudah selesai ujian dan sudah boleh naik kelas atau akan melanjutkan ke sekolah yang baru. Tuhan Yesus berkati semua mereka. Ada yang bersyukur karena bertambah setahun usia. Kami berdoa bagi Bapak Mangisal Sinaga, Bapak Edward Thomas Lekransi. Biarlah Tuhan memberkati di dalam usia yang baru. Berikan hikmat-Mu, berikan umur panjang ya Tuhan, kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa bagi mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang di dalam pergumulan-pergumulan karena persoalan-persoalan rumah tangga. Ada juga yang bergumul karena masih mencari pekerjaan, yang bergumul karena terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Kehilangan mata pencaharian ya Tuhan. Ada juga yang bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi. Ada yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Ada juga yang bergumul karena kesehatan ya Tuhan. Mereka yang di dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi mereka semua. Tuhan, hamba tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu. Tapi Tuhan tahu setiap pergumulan umat-Mu. Kami datang menyerahkan semua beban hidup kami ya Tuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan kasihani kami dan lepaskan kami dari setiap beban-beban hidup kami yang membuat kami merasa susah, sulit menghadapi itu Tuhan. Seolah tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan indah bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berpengharapan kepada-Mu. Pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kondisi-kondisi khusus. Ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu. Tuhan juga menolong mereka dan menjadi sahabat yang sejati dalam kesendirian mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Peti Saimima di dalam persiapan untuk persalinannya. Tuhan juga memberkati ibu dan janin yang ada dalam kandungan supaya mereka juga senantiasa sehat. Ya Bapa. Duniakan segala berkat-Mu bagi kehidupan umat-Mu dari kepala keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Dan kami boleh selalu merasakan Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati Bapak Ketua Majelis Jemaat dan semua perangkat pemajelisan yang ada. Semua penatua yang memberi diri melayani. Semua komisi-komisi. Secara khusus, kami berdoa Tuhan bagi tim multimedia yang terus berupaya agar tayangan ibadah online ini boleh terus ada di setiap hari Minggu ya Tuhan. Berkati segala kerja keras mereka. Berikan mereka kesehatan, sukacita damai dan sejahtera-Mu di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Melalui pelayanan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di dalam ibadah Minggu saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami berdoa Tuhan juga
bagi pelayanan gereja-gerejamu, bagi lembaga-lembaga gereja. Tuhan memberkati. Bagi kehidupan bangsa negara kami, pemerintah kami yang masih terus fokus di dalam menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah pemerintahan, baik yang di pusat sampai kepada daerah-daerah. Terima kasih Tuhan. Biarlah badai ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Oleh karena pertolongan kuat kuasa-Mu, oleh karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berserah semua pokok doa kami, sempurnakan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Katolik dan masing-masing berkata demikian. Saya Bapa yang dari langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak laki-laki, yang menderita roh dengan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh, hadir yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat ucapkan dulu. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari NKT 199 bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik untuk kita? Sudahkah yang terbaik berikanmu kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanan di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang telah kamu cari, kamu lepaskan yang terdalamku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Segala hormat, puji dan syukur kepadamu Bapa. Kami kembali pada siang hari ini Tuhan dengan membawa persembahan kami.
Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan, agar layak kami pakai untuk pembangunan rumah ibadah kami, untuk diakonia, dan segala apapun yang kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan berkatilah juga tangan-tangan yang belum memberi. Pimpin kami dalam setiap hari Tuhan, dan berkati kami dalam pekerjaan kami. Kiranya di minggu kemudian, minggu akan datang, akan kami memberikan persembahan kami yang lebih baik lagi Bapak daripada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Umat Tuhan diundang berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 131, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku.
Umat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita telah mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan dan undangan Tuhan Yesus ini dapat kita nikmati ketika kita menerima, merespon dengan tepat. Kita menerima ajakan dan undangan dengan senantiasa memberi diri dituntun oleh Tuhan. Karena itu pulanglah dengan damai dan sejahtera. Dengar dan lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Demikianlah ibadah kita selamat hari Minggu. Selamat berjalan dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita nyanyikan bersama-sama, kita mau nyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita.